Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu lisihatina wa afiyatina wa salamatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa taqabbal du'aana bijaki sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijaki ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام الشيخ العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sihah wal afiyah, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa kembali ngaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan mudah-mudahan ilmu ini menjadi kekuatan iman Islam, sehingga iman Islam ini kita bawa ke hadapan Allah kelak dan Allah ridha terhadap iman dan Islam yang kita amalkan dan kita miliki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul birri wassilah. Bab ini menerangkan tentang albir. Albir adalah kebaikan-kebaikan. Wassilah dan persatuan. Ya, silah ini kan persatuan, mempererat persaudaraan. Ini kan yang mana silah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba ayyubsata laku fi rizqihi, man ahabba, barang siapa yang ingin ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka pererat rajut tali persaudaraan. Jadi orang yang ingin dilancarkan, diluaskan rizkinya oleh Allah, maka salah satu caranya adalah falyasil rahimah. Yasil nikah artinya silah, nikah artinya mempererat, menyatukan, mengikat. Rahimah ini kasih sayang. Berarti persaudaraan manusia antar manusia diikat, disatukan dengan rasa kasih sayang. Nikah kebaikan. Jadi orang ala kau kefokusan tak sarap punten. Ikat tali persaudaraan. Manusia ini kesetuju bersaudara. Al muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, maka satukan, pererat baina ahwaikum, di antara saudara kalian. Nah, ini kan berarti Al-Quran ngajari kula bon panjenengan saling rukun, saling
Napa? Memperkuat tali persaudaraan. Dan salah satu keutamaannya adalah bisa memperluas rezeki. Nah, orang menlebur nyampung rezeki nak tambah bukan Gusti Allah. Rezeki ini kan tak harus pesen. Rezeki ini banyak sekali luas. Makanya jangan mempersempit rezekinya Allah dengan hanya sebatas lari kepada uang, harta dan yang lainnya sejenisnya. Rezeki ini kan banyak. Istiqamah ibadah. Rizqu minallah. Kenika rezeki dari Allah. Istiqamah awirid adzikir. Kenika mana rezeki siraja kenika. Istiqamah sedekah. Itu namanya rezeki yang besar dari Allah Subhanahu. Nikmat sehat rezeki kenika. Coba kalau kita tidak sehat, sakit, berapa uang yang kita keluarkan? Berarti ketika tidak sakit, uang tidak keluar, berarti rezeki enggak ada. Nah, kadang kita mempersempit rezekinya Allah dengan kita sendiri. Ini kau cak rezeki berak wes, kok setia tandi rezeki jelek, rezeki ke orang, oh nggak bisa, pesena tak ada. Tapi sehat lah, kenika rezeki. Bunyak pesen tak sehat, sepuluh hari maka keluar obat, mengkonsumsi obat lah, kan pada bayi. Abang ni kan sehat, beri rezeki iman, rezeki cekak ibadah. Itu rezeki siraja dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, yaitu di dalam sahihnya Sahih Bukhari. Di hadis yang ke selanjutnya 1268. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, qati'a rahimin. Nah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, atau qati'un, orang yang memutus tali persaudaraan. Coba, persoalannya persoalan sepele, soker, tak nyapa, memutus persaudaraan, la yadkhulul jannah, tak bakal masuk surga. Ini kan muttafaq alaih di hadis ini, luar biasa. Berarti Allah tidak suka kebencian di antara manusia. Sebab Allah ini saling sayang. Allah tidak pernah benci kepada hambanya, kepada makhluknya. Tak pernah benci bentar. Nikah. Ada satu kisah, nikah sampai coba Allah nikah sayang kepada hambanya. Nabi Ibrahim memiliki kebiasaan sering memberikan makan kepada orang. Suatu ketika ada orang datang, Tuan, ada apa? Tolong kasih saya makan. Tolong paringi abdina makan, kasih saya sepiring makanan. Saya tidak makan beberapa hari. Saya minta. Sini masuk, kata Nabi Ibrahim. Kamu agamanya apa? Saya Majusi. Majusi ini kan penyembah api. Di Majusi ini kan nyembah apoi, penyembah api. Bagaimana kalau kamu masuk ke agamaku, agama Hanif, benorok tak agama, nyembah ke Gusti Allah, jangankan satu piring, hartaku akan kau kasih kepadamu, kata Nabi Ibrahim. Soki Nabi Ibrahim. Kemudian apa kata lelaki yang Majusi tadi? Balik kanan, buru, keluar dari rumahnya. Lebih mempertahankan agamanya daripada sepiring nasi. Kemudian setelah agak jauh, Syekh Yahudi pergi dari rumah Nabi Ibrahim, langsung Allah menegur Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ibrahim, perlu kau tahu, laki-laki tadi, orang Majusi tadi, umurnya 50 tahun. Selama 50 tahun aku yang ngasih jamin rezeki dan makan ke dia. Aku tidak pernah memberikan dan minta persyaratan apapun. 50 tahun aku ngasih makan, aku ngasih hidup, aku ngasih rezeki. Kamu hanya diminta satu piring, banyak kelu persyaratan banyak. Itu kan iwan Gusti Allah. Berkah Nabi Ibrahim pas etabeng dikejar.
Laki-laki itu, Tuhan, Tuhan, sini, saya dimurka, saya dimarahi, murka Tuhan saya, karena saya memperlakukan engkau tidak sama dengan yang lainnya. Sini, ke rumahku, silakan kau makan apa yang kau inginkan dari hartaku. Ya Allah, coba. Allah ini kan luar biasa, tak ada becian, walaupun orang itu tidak seagama dengan Nabi Ibrahim. Jadi orang mau kenika artinya apa? Ukhuwah insaniyah. Palain, kenika namanya persaudaraan antar manusia. Kalau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar muslim. Tapi kalau sudah berurusan dengan kemanusiaan, siapapun manusianya. Ciptaan Allah. Ampian becik ke manusia berarti becik ke Gusti Allah. Jadi Allah sayang kok menciptakan manusia, tumbuh nikah. Siapa beri makan, siapa mengaudi nikah Allah. Pas ika becik coba. Derema. Makanya sampai Allah nikah, la yadkhulul jannah. Ancamannya ancam. Sampai swarga lah. Tak ada lah. Bahaya. Bahaya macam-macam lah. Yadkhulul jannah. Orang yang memutus. Pon tidak masuk surga. Berarti masuk ke neraka. Pilihan hidup di akhirat itu hanya dua. Al-jannah, an-nar. Surga dan neraka. Kalau tidak boleh ke surga berarti ya ke neraka. Mun tada neraka berarti ke swarga. Makanya paki munding kuah orang tengku nengi dua kenika. Di mama tak ada, tengku neraka tak ada. Apa di surga? Tengku swarga tak ada, neraka. Nah, tengku swarga tak ada, neraka tak ada kia. Dimma nyelpet engat tengahan. Oh, engat tengahan. Tak ke swarga, tak ke neraka. Kenika saya repot. Tak swarga, tak neraka. Tak nemu kenangan berarti. Tak nemu kenangan. Repot mun tak nemu kenangan gini. Nah, tak ada swarga tak karena neraka. Bahaya. Pas tak ndak kekepi, Mas. Bahaya. Swarga tak ndak, neraka tak ndak. Tak kendai dua-duanya gini. Bahaya gini. Nah, jadikah artinya apa? Orang yang memutus persaudaraan ancamannya berat sampai tak masuk ke swarga Gusti Allah. Moga-moga kita selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Jauh kina dari permusuhan, jauh kina dari dendam, jauh kina dari saja yang menyebabkan kita dinto tak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridallah fi ridal walidaini. Ridanya Allah adente ridana ring sepo dua. Dika kebaikan albir. Jadi kula bancan dengan dika adente ridana Allah, adente ridana pak ambu kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ben murkana Allah, bentuna Allah adente murkana orang tua. Artinya apa? Ketika orang tua kita ridha kepada kita, Allah ridha. Tapi ketika orang tua kita murka kepada kita, Allah murka. Contoh-contoh nih, contoh. Yang terjadi pada Syekh Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi An-Nahawandi Al-Qawariri. Ini seorang ulama mutasawwifin, Imam Junaid. Kalau ulama NU dan ENU Ahlu Sunnah wal Jamaah, anika tasawuf dua, ka Imam Al-Ghazali dan ka Imam Junaid Al-Baghdadi. Dua, Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini kan. Nah, mereka orang si alim, orang si ahli ibadah ka Gusti Allah. Ibadah malala, Allah itu salat sunnah. Ketika sholat sunnah, orang tuanya memanggil. Junaid, sampai berapa kali panggil. Apa aja kita mungkin reng-cerengan. Apa aja, sholat sunnah tapi. Bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, Junaid dipanggil. Kemudian, Atena, akarat matanya otang anak jadi. Loh, coba. Matanya matang anak, agak ada kesal, ada pekil sakoni hati, matanya dimah lah, sudah pekil pon ring tua kenika pun kadung pekil, mari assalamualaikum langsung buru nyon semua orang,
abtina asalat kelak. Tapi pun kadung pegel. Tidak lama kemudian bodoh orang kini kok nyerang ke fitnah. Ternyata Junaid serang kerujuk ben orang masyarakat banyak. Padahal tidak ada sebab apapun. Tidak ada sebab apapun. Kenapa? Karena Athena orang tuanya tergores sedikit. Karena tidak menjawab. Tergores sedikit. Sunnah gini kah? Maka pada ulama ni kamu panggil ring sepona pas apa jang sunnah batalkan sunnah gini kah? Ntar ka ring sepona. Mun wajib punten. Jangan teruskan gini. Lah orang sepona. Lah nikah kelas Imam Junaid. Kelas Imam Junaid. Makanya ketika goresan kekesalan bukan benci kan tak benci dan benci ben kesal pegel kita pegel kena sakoni mon benci was terus benci ni kaki lah ni kabuntan sakoni kesal kira mata nyaut no Athena tergores sedikit coba pas sampai dari teti keras kekerasan atau kerujuk dilempari oleh masyarakat padahal tak ada sebab lah ni mon Allah ngasokani mon orang tua tak ridha. Tapi kalau orang tuanya ridha, enten. Orang tuanya ridha, orang tuanya nikah, say kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mun pon ridhonya orang tua. Nika mun pon ridho orang tua, nika banyak cerita-cerita tentang keridhaan orang tua. Banyak nika. Yang menyebabkan Allah ridha anakna mulja. Jadi orang semulja. Lah ni kaki. Oleh karena itulah ayo cari sekarang ridha orang tua. Nah, jauhi dari murka orang tua. Bagaimana caranya ketika orang tua kita sudah wafat, maka bacakan Fatihah, bacakan Yasin, doakan jangan sampai lupa. Hadirkan robitoh wajah kedua orang tua di setiap kita berada. Fatihai mereka, pinta ridhanya. Lagi pinta ridhanya dengan doa. InsyaAllah kulubun panjenengan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka ni manfaat barakah bisirril Fatihah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.